Kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan kepada kami pada satu hari ini, karena kami berkat kami Tuhan dan Tuhan kami sebentar lagi akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Terima kami Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu. Amin. Nas kita diambil dari Mazmur 34 ayat 14. Sekali lagi, Mazmur 34 ayat 14. Jika sudah dapat, katakan amin. Amin. Mari kita baca secara bersama-sama. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Inti dari perikop kita yaitu berbohong. Sebelumnya kalau menanya siapa di sini yang pernah berbohong? Kamu, apa contohnya? Tadi saya ditanya, kamu udah belajar? Udah, padahal belum. Itu yang pertama, kamu. Tadi kan aku juga ditanya, ada PR-mu? Juga ada, padahal ada. Dua, kamu. Kan dibilang mama, dapat cuci piring itu udah, padahal belum. Tiga, kamu dek. Aku disuruh ke dalam WS tapi belum. Nah, dari sini kita dapat 4 contoh berbohong. Nah, kalau mau nanya, Tuhan itu suka nggak sama orang yang berbohong? Enggak. Kalau berbohong itu dapat hukuman atau enggak? Enggak. Jadi kita udah tahu dapat hukuman kan, masih mau berbohong kita? Enggak. Nah, berbohong atau berdusta adalah satu dari sekian banyak kesalahan atau pelanggaran yang hampir semua orang hampir melakukannya, dan bahkan sendiri juga kakak pernah melakukannya. Dan hal berbohong atau berdusta ini sering sekali dianggap kesalahan yang dianggap sepele dan dianggap kesalahan yang manusiawi. Benarkah demikian adik-adik? Nah. Ketahuilah adik-adik bahwa berkata bohong atau dusta bukanlah perkara yang bisa ditoleransi. Karena itu, hal itu merupakan dosa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbohong atau berdusta adalah perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bohong itu adalah salah satu dosa mudah yang sangat berbahaya dan harus dibuang jauh-jauh dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Alkitab mencatat bahwa bohong atau dusta adalah salah satu di antara 7 perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan. Contohnya yaitu 1. Mata sombong, tidak dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ini dapat dilihat di Amsal 6 ayat 16-19. Nanti di rumah dapat dibaca ya. Bohong atau dusta sumbernya dari iblis. Ada yang tahu iblis? Siapa yang tahu iblis mukanya kayak mana? Iblis itu baik atau enggak? Jahat. Karena iblis ini adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Diambil dari Yohanes 8 ayat 4. Dilihat di rumah ya. Nah, maka jika ada orang yang suka sekali berbohong atau berdusta, siapa bapaknya? Iblis. Kan? Bila kita tidak mau disebut sebagai anak-anak iblis, maka kita harus berhenti berkata bohong dan dusta. Sebagai orang percaya, kita harus bisa menjaga lidah kita dari ucapan-ucapan yang menipu. Jika tidak, kita hanya akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan juga kita dapat mempermalukan nama Tuhan. Berbohong atau berdusta ini juga adalah dosa yang sangat mengikat. Sekali lagi, adik-adik berani berbohong dan akhirnya bisa menjadi suatu kebiasaan. Seperti ada pepatah mengatakan, Allah bisa karena Biasa. Dan akhirnya, kita ambil dari 1 Petrus 3 ayat 10 sebagai nats kita, yaitu siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu kepada kami dan pagi-pagi sampai sekarang. Tuhan, Kau berikan Kau masih memberi kami kesehatan. Bapak kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu, buatlah firman-Mu menjadi tongkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Amin.